Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bikin video ini jam setengah 3 sore atau bisa dibilang Jumat sore lah. Nah, gue bikin video ini banyak banget yang kelimpungan. Live-nya udah nggak bisa di TikTok udah nggak bisa keranjang kuning. Gue udah pusing banget gimana ini. Aduh, banyak banget jadi kita akan bahas di video ini langsung dari pengalaman gue juga. Dan alhamdulillah kalau misalnya dibilang pusing nggak sih TikTok di ban, bukan di ban sih tapi diilangin keranjang kuning, udah nggak bisa tautin keranjang kuning, atau bisa dibilang diubah regulasinya seperti itu. Nah, gue akan bahas di video ini buat kalian yang penasaran untuk seller-seller, terutama gue juga pribadi, gimana perasaannya, gimana untuk sekarang jualannya. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow Instagram kita di calon_cuan, karena di situ ada promo support untuk kalian yang cari indukan settingan kualitas top grade harga rakyat. Pokoknya langsung kita ke videonya. Nah, gue bikin video ini gini aja ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, gimana TikTok dihapus, keranjang kuningnya udah nggak bisa jualan lagi secara langsung, pusing nggak? Jujur kalau misalnya kalian tanya pusing atau enggak, gue sama sekali nggak pusing sama sekali. Terus kalau misalnya tanya sedih nggak sih, gue udah biasa aja. Jadi ibarat kata, kenapa gue biasa aja, kenapa gue nggak terlalu effort untuk berlebihan. Jadi yang pertama gini, sebelum TikTok dihapus keranjang kuningnya, bentar ya, pesawat lewat. Nah, itu pesawat lewat dari tadi lalu lalang mulu itu berapa jam sekali. Nah, jadi kalau misalkan tanya pusing nggak sih, jujur gue sama sekali nggak pusing sama sekali. Kenapa udah nggak pusing, biasa aja, santai aja. Kenapa? Yang pertama satu, gue udah ngalamin sebelum TikTok ini dihapus untuk keranjang kuning, jatuhnya tuh nggak bisa jualan secara langsung lagi. Gue udah ngalamin di Instagram 30 kali IG gue di banned. Jadi kalau misalnya kalian tanya pusing atau enggak, gue udah biasa aja. Kenapa? Karena gue udah ngalamin lebih parah daripada ini, yaitu Instagram gue yang paling utama, yang Galaxy Koi Indonesia Not Official, yang 146.000 followers itu di banned secara permanen atau di hack lah. Gue nggak paham di hack atau di ban segala macam, gue nggak tahu kali gitu, jadi gue nggak usah ujuan. Tapi yang pasti IG gue hilang, itu yang pertama, yang paling besar. Yang kedua Galaxy Koi Indonesia, itu yang kedua, yang 36.000 followers itu ke ban juga, hilang, ke hack segala macam lah, gue nggak tahu kayak gimana. Tapi yang anak-anaknya itu yang 10.000 followers, yang 6.000 followers, yang 1.000 followers, yang berapa ribu followers itu di ban juga hilang. Pokoknya 30 kali akun gue di ban, gonta ganti dari 2019 April sampai sekarang. Gue udah 30 kalian di ban. Jadi kalau misalnya kalian tanya pusing nggak sih, nggak pusing. Jadi jatuhnya tuh gue tahu resikonya kita bermain di media sosial, apalagi jualan kita di media sosial yang notabene itu bisa dihack, bisa di-banned, atau media sosialnya bermasalah. Jadi itu udah resiko kita dalam dunia bisnis. Jadi nggak masalah kalau gue pribadi. Kenapa? Karena gue udah ngalamin di Instagram. Jadi anggapnya aja berarti kita harus pindah ke yang lainnya. Jadi lebih kreatif lagi. Nah, kenapa kalau kalian lihat yang lain pada kelimpungan, pada pusing? Jadi gini, jangan mengandalkan satu media platform itu untuk jualan kalian. Jangan. Kenapa? Karena gue ngalamin sendiri ketika gue jualan di Instagram, khusus gue belum ke Shopee, belum ke TikTok waktu itu, belum ke Telegram, gue belum fokusnya ke YouTube. Waktu itu gue 2019 gue belum bikin YouTube. 2018 2019 gue udah pindah ke Instagram. Gue sama sekali itu cuman mengandalkan Instagram doang untuk jualan, sama sekali nggak ada Facebook ada, tapi sebelum Instagram gue ke Facebook tapi setelah Facebook gue beralih gue ekspansif ke Instagram yang lebih efektif, yang lebih projektif lah buat jualan. Instagram gue nomor satu untuk jualan all in ya. Ke semuanya yang lain gue Instagram doang fokusnya. Jadi 2018 ke 19 gue fokus di Instagram. Pakai Galaxy Koi Indonesia yang pertama kali Instagram gue pakai. 2018-19 gue fokus 1 tahun itu Instagram tembus di 36.000 followers. Omsetnya alhamdulillah udah bisa kalau misalnya kalian tanya udah bisa ini rumah alhamdulillah hasil jualan cupang dari 2018 ke 2019. Jadi rumah ini yang pertama kali untuk bisa hasil jerih payah untuk jualan ikan cupang. Nah, kalau misalnya kalian tanya 2018 ke 19 itu bulan April, 2019 bulan April IG gue yang pertama kali di banned tuh Galaxy Koi Indonesia 36.000 followers, langsung gue kelimpungan jelok parah. Jadi bisa dibilang omsetnya lagi naik tiba-tiba brok segala macam. Jadi pusingnya nggak ketulungan. Nah, di situ gue gimana caranya
ketika gue punya akun untuk jualan, ketika akun itu bermasalah atau dihack atau misalnya kebanet segala macam, gue nggak pusing lagi gimana. Nah di 2020 awal ya, jadi 2019 ke 2020 atau Desember lah gue bikin video itu di YouTube. Gue udah ke YouTube itu kenapa? Karena ketika nanti Instagram gue bermasalah, gue tinggal bilang ke subscriber gue, IG gue kebanet, ini ada IG baru, kalau misalnya cari ikan-ikan yang pengen, atau bisa dibilang pengen cari Galaxy Koi, atau misalnya dibilang sesuai dengan brand kita Galaxy Koi Indonesia, bisa langsung cari ke sini. Jadi gue udah ada info buat bayar gue atau pelanggan setia Galaxy Koi Indonesia. Jadi gue nggak pusing lagi jualannya. Nah itu poinnya, kenapa kalau misalnya kalian tanya kenapa gue sekarang nggak pusing sama sekali, karena gue udah ngalamin 30 kali IG gue di ban segala macam. Yang pertama itu Galaxy Koi Indonesia, yang kedua Galaxy Koi Indonesia .new, terus kebanet lagi, ganti yang underscore new, kebanet juga, ganti lagi yang promo support, kebanet juga, Galaxy Koi Indonesia .official kebanet juga, Galaxy Koi Indo kebanet juga. Pokoknya banyak banget akun-akun yang beranak pinak itu yang kebanet semua. Terus kalau misalnya kalian tanya terus gimana cara jualannya sekarang, gue masih mengandalkan yang pertama Instagram. Jadi bukan cuma Instagram, tapi ada juga YouTube, ada juga Telegram, grup Telegram. Nah buat kalian jangan mengandalkan satu platform media sosial untuk jualan, karena kalau misalnya media sosial itu bermasalah atau akun kalian di ban atau kalian di hack, itu bisa jadi bumerang buat kalian. Karena gue udah ngalamin sendiri, waktu 2018 ke 19 gue fokus di Instagram aja. Ketika IG gue di ban pertama kali, gue cuma mengandalkan satu media platform untuk jualan, yaitu Instagram. Pusingnya nggak main. Padahal waktu itu gue lagi bangun rumah ini belum kelar, tapi IG gue di ban. Tapi gue bikin lagi IG gue kebanet lagi sampai gue bikin channel YouTube. Biar apa? Biar ketika IG gue kebanet, gue nggak kehilangan akses kepada pelanggan gue, tapi mereka bisa mengakses channel gue untuk mendapatkan info ketika akun gue bermasalah, udah ada yang baru. Nah disitulah kalau misalnya kalian tanya gimana caranya biar kita jualan itu aman. Satu, jangan mengandalkan satu media platform, kalian harus punya dua minimal ya. Ikutin aja semuanya, mau TikTok, mau Shopee, mau Tokopedia, terus mau Facebook, mau Instagram, mainin semua, nggak masalah kalau misalnya kalian mainin semua, karena gue udah mainin semua. Kenapa? Karena kalau misalnya satu media platform bermasalah atau akun gue bermasalah, gue udah punya cadangan untuk membackup penjualan gue, seperti itu. Jadi jangan mengandalkan satu media sosial. Gue udah ngalamin di 2018 ke 19 waktu IG gue pertama kali di banned, pusingnya nggak main. Tapi alhamdulillah pengalaman itu mengajarkan gue untuk beralih ke YouTube 2019 akhir ke 2020. Biar apa? Biar kalau misalnya IG gue bermasalah, gue udah punya backupan. Jadi tinggal ngasih info ke pelanggan atau ke subscriber gue untuk info selanjutnya ya. Kalau misalnya kalian pengen cari ikan yang dari Galaxy Koi Indonesia. Nah yang kedua, kalau misalnya kalian tanya, berarti kalau sekarang jualannya nggak di TikTok. Kalau misalnya kalian bisa di TikTok, kalian masih bisa jualan, tapi kalau misalnya ada bayar tapi checkoutnya bukan di TikTok tapi di Oren atau di Shopee, dialihin. Emang ada bayar yang memang nggak mau ribet, nggak mau effort berlebihan, yang penting dia simple pengennya. Jadi dia nggak mau ribet-ribet. Nah ada juga yang seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya ini azan asar, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi buat kalian nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa sholat asar buat laki-laki, sholatnya berjamaah. Kalau misalnya dekat rumah kalian ada musola atau masjid, ramaikan masjid dan musola itu, karena kalau bukan kita yang meramaikan siapa lagi. Jadi kita akan rehat dulu, kita akan lanjut setelah asar. Nah kita ada di farm bawah, kita lanjutin video setelah asar ya. Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian lihat di belakang kita itu ikan tinggal sedikit banget. Sebulan kemarin, bulan September ya, itu ikan ada di sini masuk 1000 ekor dari farm petani, habis tinggal segini doang, udah nggak ada lagi. Jadi alhamdulillah tuh. Kemarin kalau kalian lihat video sebulan lalu, di sini ada botol, di belakang itu ada botol full banyak banget, itu udah 1000 ekor, tapi udah tinggal dikit ikannya habis alhamdulillah. Nah buat kalian ya, terutama seller, mau seller pakaian, mau seller segala macam, pokoknya buat pejuang rezeki, pejuang nafkah, pejuang mahar segala macam nih. Kalau kalian menggunakan media sosial untuk berjualan, jangan mengandalkan satu media sosial. Ada pepatah mengatakan jangan simpan telurmu dalam satu tempat. Kalau telurnya itu di dalam satu tempat, tempatnya itu jatuh, hancur atau retak telurnya semuanya. Nah begitu pula buat usaha kita di media sosial. Jangan hanya mengandalkan satu media platform sosial aja. Kalau misalnya media itu bermasalah atau akun kita kehack atau kebanet, itu bisa jadi menghancurkan usaha kita, atau bisa dibilang membuat problem untuk penjualan kita. Jadi belajar dari pengalaman gue pribadi, jangan mengandalkan satu media platform sosial atau Instagram aja. Tapi kalau misalnya kalian mengandalkan satu media sosial, buat dua akun ya. Kenapa dua akun? Yang satu buat jualan, yang satu untuk interaksi. Kita bukan cuma untuk jualan aja, tapi kita juga butuh interaksi kepada
kepada pelanggan, kepada customer, kepada buyer. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih dekat dengan mereka. Jadi ada interaksi antara buyer dan seller. Untuk apa? Untuk bisa menjalin silaturahmi. Jadi jualan tuh bukan cuman nyari duit doang, tapi kita juga ada silaturahmi buat mereka. Nah itu juga bisa ada sisi positifnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat Instagram gua, ada Instagram pribadi, yaitu untuk apa? Untuk nge-share video-video kegiatan, misalnya kondisi farm atau panenan segala macam. Ada interaksi antara gua dan mereka ya. Jadi di situ kalian bisa ambil kalau misalnya kalian jualan satu tempat, jadi jualan di satu media sosial, jangan menggunakan satu akun tapi dua akun ya. Jadi ada satu akun untuk jualan, satu untuk media sosial untuk interaksi dengan pelanggan atau buyer. Nah yang kedua, jangan menggunakan satu media sosial juga, tapi gunakan media yang lain. Semuanya kalian pakai. Jadi di mana perkembangan zaman itu ada, kita harus mengikuti. Waktu belum ke TikTok, masih di Instagram, gua ngelihat mereka itu udah ekspansif ke TikTok dari 2020, sekarang 2022 gua ekspansif ke TikTok itu belum lama. Jadi bisa dibilang baru mau setahun, belum setahun banget. Tapi alhamdulillah udah bisa mendapatkan hasil dari situ. Bahkan mereka yang udah hasilnya lebih besar, tapi gue sedikit banyak disyukuri alhamdulillah. Tapi dari situ kalian bisa ambil sisi positif. Jangan mengandalkan satu media sosial aja, tapi gunakan semua. Dimana perkembangan zaman itu ada, kalian ikutin aja. Mau Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok, Instagram, Facebook, segala macam, masih banyak media sosial untuk kita berjualan ya. Jadi jangan berkecil hati buat kalian yang jualannya itu terhambat oleh TikTok yang regulasinya lagi dibangun atau lagi dibenahi, mungkin seperti itu. Jadi buat kalian tetap semangat, pokoknya buat semua para pejuang rezeki lah, intinya tetap semangat, jangan berkecil hati. Bersedih boleh, tapi jangan sampai kalian ngedown parah, karena itu bisa berefek pada semangat nilai usaha kalian. Gue juga pernah ngalamin soalnya. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Ada baiknya diambil, kalau ada buruknya dari pribadi gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.